Kita pun dilanjut part 2 ya, yang belum menyaksikan part 1-nya bisa langsung tonton lewat atas video ini. Kita pun dilanjutkan ke Kiran di masa kini yang mendapatkan klien seorang calon pejabat bernama Pramono Alim. Di sini sebenarnya Kiran sudah menyiapkan korek yang sudah dilengkapi kamera, jadi makanya dia menaruh korek tersebut di atas meja. Entah apa yang direncanakan Kiran, kita akan mengetahuinya nanti. Ketika Kiran sedang menggoda Pak Alim itulah, tiba-tiba waduh, brutal. Kejam banget nih si Alim. Setelah usai kebrutalan tadi, Kiran pun tampak babak belur nih. Tapi ketika ia ingin mengambil koreknya malah disimpan sama si Alim. Katanya si Alim ini suka. Waduh, untungnya korek itu sudah langsung tersambung ke laptop Kiran ya. Daripada nanti ketahuan, jadi Kiran pun buru-buru pulang. Setelah sampai apartemen, Kiran pun menyalakan laptopnya, lalu memindahkan video rekaman tadi ke dalam flash disk. Tapi tiba-tiba si Pak Tomo datang untuk menanyakan kunaon tadi buru-buru uih. Karena diketahui bahwa semua tamu yang didapat oleh Kiran itu berasal dari Tomo guys. Tiba-tiba ketika mereka ingin anuan itulah Tomo mendapatkan telepon dari si Alim bahwa ternyata korek Kiran itu sudah dilengkapi kamera. Waduh, ketahuan guys, di sini Kiran berusaha ditangkap oleh Tomo. Namun Kiran berhasil melawan dan untungnya juga Kiran berhasil kabur membawa flash disknya. Sedangkan Tomo keburu dibawa oleh anak buah suruhan si Alim. Disinilah Kiran sekarang sedang diobati di rumahnya Mbak Ami. Kiran pun berniatan pergi dari kota ini karena ia takut dan tidak mau membawa-bawa Mbak Ami dalam masalahnya saat ini. Di saat Kiran meminta beberapa setel baju, Mbak Ami pun malah ikut siap-siap. Di sini Mbak Ami akan menemani Kiran pergi dari kota ini karena Mbak Ami pun udah capek pura-pura normal di sini. Tapi ketika mereka ingin pergi, ujug-ujug Mbak Ami minta flash disk itu dari Kiran, lalu masuk kembali ke dalam rumah. Entah apa yang ketinggalan. Namun, tiba-tiba ternyata Kiran diculik oleh anak buahnya Alim dong. Waduh, di sini Kiran pun disiksa habis-habisan dengan cara di-strum guys. Beuh, saya buramkan saja ya videonya ya, takut memicu dorning. Di sini si anak buah memaksa Kiran untuk memberitahu email dan password milik Kiran. Namun di sini Kiran tidak mau buka mulut. Si Kiran hanya ketawa-ketawa aja gitu loh. Sampai akhirnya Kiran pun terus disiksa. 3 hari pun berlalu, anak buah Alim pun belum mengetahui password dari emailnya Kiran itu. Namun tiba-tiba si Alim nelpon dan bicara bahwa sudahlah lupakan Kiran, semuanya sudah tuntas. Terserah kalian lah mau apakan Kiran, katanya gitu. Nah, di sini omesnya si anak buah pun mulai terlihat. Dia pun menyuruh temannya untuk membeli makan, sedangkan sendirinya mah pasti mau anuin Kiran. Namun tiba-tiba Kiran pun berhasil menumbangkan si anak buah yang pertama dong. Beuh, dengan cara menusuknya lalu menstrumnya. Ketika muncul anak buah yang kedua, Kiran pun berhasil menumbangkannya juga dan dia pun kabur. Tapi ternyata di waktu yang sama Mbak Ami pun telah tiada. Kiran yang mengetahui hal itu pun sangat amat terpuruk. Kiran pun diam-diam memasuki ruang jenazah karena ingin melihat Mbak Ami untuk terakhir kalinya. Kiran pun tak dapat menahan rasa sedihnya. Tapi di sini Kiran tiba-tiba mendapatkan flash disk yang masih utuh ada di dalam jahitan baju Mbak Ami. Alhasil Kiran pun mengambilnya dan di sini Kiran berpamitan dengan Mbak Ami untuk selamanya. Beberapa waktu kemudian, Kiran pun sekarang tinggal bersama mbok tukang warung yang ada di tempat wisata puncak gunung. Tiba-tiba bus rombongan kampus datang, yang di situ pun ada Pak Tomo. Kiran yang mengetahui hal itu pun langsung berpamitan dengan Simbo, lalu ingin pergi jauh lagi. Di saat Kiran dalam perjalanan, ujug-ujug ada Pak Tomo yang menyergapnya. Di sini Kiran berusaha untuk menghindarinya, namun Pak Tomo tampaknya tetap ingin merebut flash disk itu. Padahal dari ceritanya Pak Tomo bahwa si Alim itu udah nyewa hacker mahal demi menghapus video itu dari perangkat Kiran. Tapi kan tanpa dia sadari videonya kan udah disalin oleh Kiran ke flash disk kan ya. Pak Tomo pun bersiap ingin menghabisi Kiran. Namun inilah yang terjadi. Waduh, Kiran dan Pak Tomo pun terjatuh ke dalam jurang. Di sini Kiran yang udah sekarat pun tiba-tiba bertemu dengan mungkin arwahnya bapaknya ya.
Yang dimana si arwah bapak memberikan semangat hidup bagi Kiran, bahwasanya ketika kita berdoa meminta kemudahan dan ridho kepada Allah, maka justru Allah akan memberikan kita kesulitan. Karena Allah mau tahu seserius apa sih kita meminta, dan Allah mau tahu juga apakah kita layak mendapatkan apa yang kita mau itu. Tiba-tiba arwah si bapak pun menghilang. Namun tak selang lama, tim SAR pun menemukan Kiran, tapi entah dengan Pak Tomo karena dia tidak ditemukan oleh tim SAR. Ketika Kiran sedang berbaring di rumah sakit, ia melihat berita di TV bahwasannya kelompok kajian Abu Darda sudah ditangkap. Ternyata emang bener guys. Aliran Abu Darda itu sesat, apalagi bahwa kelompok Abu Darda ini melakukan pengeboman layaknya kelompok teroris. Kiran pun mencoba menelpon ibunya, namun sayang ibunya tetap masih saja tidak percaya dengan Kiran. Cukup ya. Beberapa bulan kemudian, di saat Pak Alim ingin tampil di acara TV, Kiran sudah ada di sana yang berpura-pura menjadi pendukungnya Pak Alim. Kiran pun telah memberikan flash disk itu ke petugas TV di situ loh, operatornya, dan akan disiarkan ke TV. Pada akhirnya kita mengetahui motif sebenarnya Kiran sampai segininya. Karena ia ingin para pemimpin-pemimpin munafik itu ya, para pejabat-pejabat munafik itu mendapatkan apa yang harus mereka dapatkan. Film pun tamat. Oke teman-teman, jadi itulah untuk alur cerita filmnya. Gimana? Seru bukan? Oh ya pasti dong seru. Oke teman-teman ya. Nah di sini siapa nih yang belum nonton film aslinya dan yang belum nonton alur cerita filmnya di part pertama ya? Diharapkan nonton dulu dong. Oke. Nah jadi kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa sebenarnya motif Kiran melakukan itu semua berjuang teman-teman ya. Ya walaupun memang secara tindakan sih kayaknya emang agak salah gitu ya. Memang salah sih kayaknya mungkin teman-teman ya. Kalau menurut pandangan saya gitu, tapi entah menurut pandangan kalian teman-teman ya. Jadi dia itu ingin membongkar kebusukan para pejabat munafik seperti contohnya Pak Alim itu loh gitu loh teman-teman ya. Apalagi ya dosen Kiran yang ya seperti itulah intinya. Kalian bisa menilai sendiri ya. Kalian bisa kasih tanggapan kalian di kolom komentar. Oke. Oh iya satu lagi teman-teman ya, saya juga nggak tahu ya gitu kan. Apakah Pak Tomo itu berhasil ditemukan oleh tim SAR atau tidak? Apakah dia masih hidup atau tidak? Entahlah teman-teman ya, hanya sutradara yang tahu. Oke teman-teman, kalian bisa komen di kolom komentar ya. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini sampai selesai. Kurang lebihnya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.